dipersembahkan oleh SG Shampoo and Hair Tonic, my choice of confidence and success. Prove it. Maksudnya kalau kamu miskin, ya tahu diri, dikasih rusun masih nuntut yang rumah 2 lantai. Ini otak apa gitu loh. Terbayang tidak 2014 Jokowi maju dengan PDI Perjuangan, tapi Ahoknya berkampanyenya untuk Prabowo. Terus ini ada nama Mujar, ada nama Aryo Bimo, ada nama Bambang Wuryanto, ini dari Jawa Tengah. Tapi dari semuanya ini yang tertinggi kamu. Mau nggak jadi gubernur? Wah, seharusnya ini pertanda nih PDI Perjuangan yang diajukan semua muda-muda. Berarti 2014 ya memang muda-muda juga lah yang akan maju. Bu Mega ya tidak maju lagi. Dikaitkan dengan itu? Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemimpin baru berdatangan. Terpilih di pilkada secara mengejutkan. Kemenangan acak tak terduga mengiringi munculnya orang muda. Kiprah politik menjadi bekal. Selain terbilang cukup terkenal, ada gaya kepemimpinan baru, rata-rata bermental pembaharu. Lugas mengelola kebijakan kota, dengan gaya ramah atau kerap lekas marah. Inilah Mata Najwa. Gebrakan yang muda. Pemirsa, di usia relatif muda sudah sukses merebut hati warga Jakarta. Itulah sosok sang wakil gubernur Basuki Cahayapurnama. Namun seiring berjalannya waktu justru julukan sebagai tokoh kontroversial yang disematkan kepadanya. Hadir di studio Mata Najwa, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selamat malam Pak Basuki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Sudah 8 bulan jadi wagub. Betul ya Pak ya? Ya. Sudah mulai frustasi? Biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa? Begitu jauh berbedakah apa yang Anda bayangkan dengan posisi ini dan sekarang Anda menjalaninya? Saya kira tidak ya, sama aja. Makanya waktu kami kampanye dulu kan orang menganggap kami ini agak naif ya. Kayaknya dianggap masalahnya kecil gitu loh. Tapi memang faktanya begitu, bahwa Jakarta itu semua sudah terpetakan. Masalah sudah lengkap, solusinya pun sudah lengkap. Dan SDM PNS-nya pun pinter-pinter. Kita ngomong apapun ngerti. Saya kira lebih pintar mereka daripada kami sebetulnya. Tapi ada tapinya pas itu? Itu tadi belum terbiasa kan bahwa orang itu harus berani menantang kesalahan yang lama gitu loh. Selama ini kan banyak sekali kesalahan lama yang dianggap jadi pembenaran. Tapi cara Anda menangani kasus-kasus itu terkadang dianggap justru malah berpotensi menimbulkan masalah baru Pak Ahok, dengan gaya Anda yang ceplas-ceplos begitu, asal ngomong terkadang. Yang kasus waduk pluit itu saya ingat spesifik menimbulkan polemik karena Anda kata-katanya seperti ini, kalau nggak mau pindah kita tangkap saja, lapor polisi, enak saja. Memangnya komunis main duduk-dudukin? Jadi Anda menuduh mereka komunis? Bukan seperti itu kalimat benarnya. Jadi ada LSM datang ke saya, dia menuntut, membawa gambar, menuntut waduk itu dibagi tanahnya untuk mereka. Saya bilang mana bisa, saya tidak bisa bagi juga tidak cukup. Nah, karena pindah ke rumah rusun, dia nggak mau. Kami maunya pembagian tanah. Saya bilang, kalau gitu kamu komunis otaknya, kalau gitu saya bilang. Dia pulang, dia bilang, saya bilang masyarakat komunis. Saya tidak bilang masyarakat penghuni waduk komunis. Yang saya maksud, kalau Anda menuntut pembagian tanah, itu mengingatkan kita pada gaya komunis, minta bagi tanah. Pada revolusi kebudayaan di Cina begitu. Jadi tidak pernah Anda mengatakan bahwa warga yang tinggal di waduk pluit itu sebagai komunis? Bukan, nggak pernah, mereka aja yang menghasut ke sana gitu. Menghasut ya? Nah, ada kemudian kata-kata, saya mau klarifikasi lagi. Anda pernah katakan dikasih rusun nggak mau, dikasih rumah nggak mau. Ya kalau miskin pada tahu diri lah. Itu saya ngomong, karena dia nuntut. Akhirnya saya bilang rusun, dia nggak mau rusun 5 lantai. Kami minta 2 lantai. Saya bilang mana bisa, ini Jakarta, tanahnya habis gitu loh. Anda harus tinggal di 5 lantai. Kita sediakan kulkas, TV semua, full furnish gitu. Enggak, kami mau 2 lantai. Maksudnya kalau kamu miskin, ya tahu diri, dikasih rusun masih nuntut yang rumah 2 lantai. Ini otak apa gitu loh. Ceplas-ceplos itu kalau miskin tahu diri dong, itu layak diucapkan oleh seorang wakil gubernur.
Saya kira layak saja kalau memang orang miskin, memang maksud saya bukan menghina semua orang miskin loh. Itu kan orang yang nuntut, dia mengaku tidak punya rumah. Anda mengaku tidak punya rumah, lalu saya menyediakan rumah untuk Anda milih. Apa Anda tidak tahu diri namanya gitu loh. Ya orang bilang saya marah-marah, saya kan marah-marah tiap hari. Saya senyum-senyum juga kok, cengir juga. Tidak tiap hari, tapi hampir setiap hari marah-marah. Ya pasti ada yang dimarahin gitu aja. Kita akan tunjukkan contoh Anda kalau marah tidak sekedar marah Pak Ahok, tapi kemudian juga marah itu divideokan, dimasukkan ke YouTube supaya semua orang bisa lihat ini wakil gubernur sedang marah-marah. Ini contohnya Anda marah-marah, kita lihat. Kalian bisa print out nggak? Cepat tuh. Kayak kamu nggak bisa tulis pakai tangan. Mana sih itu sisi? Jadi notulensinya kita sepakati gitu dong. Biar sama-sama kawan-kawan itu biar kita tahu nih hasilnya apa yang mau kita akan sampaikan gitu loh. Masa laptop itu banyak pasti pakai catatan. Aduh, pecat deh. Kampungan banget itu. Pakai BlackBerry, pakai apa? Minta laptop miliaran, puluhan miliar, ada satu laptop yang bisa ketik notulen. Mana gua ketiknya? Soal notulensi saja Anda marah-marah. Masa marah-marah Makanya seperti jangan itu? lihat notulensinya. Kita harus lihat. Sampai bilang kampungan segala Ya tadi kita Pak harus Ahok. lihat. Itu ada ribuan orang demo. Dan saya baru ke depan, berdiri dipaksa ke depan, ngomong di 2.500 orang. Mereka menuntut kenaikan gaji, dan saya tolak mentah-mentah. Nah bisa Anda dipecat. Lalu saya minta mereka masuk ke dalam untuk diskusi. Diskusi sampai 2 jam. Orang di luar nunggu udah kelaparan, udah panas. Sementara lagi mau print out, notulennya ini ada laptop, dia catat pakai tangan gitu loh. Tapi bukan hanya kejadian sekali ini saja kan Pak Ahok? Ini Anda kejadian marah-marah. pertama. Kejadian pertama Anda Makanya saya juga protes. Ini juga menyebabkan kenapa saya keluar ke YouTube sebetulnya. Saya juga marah. Kalian yang bener aja. Saya lagi marah-marah begitu kok kenapa dikeluarkan ke YouTube? Bukankah itu sengaja strategi Anda? Bukan. Semua video. Enggak. Jadi makanya itu salah. Ini tuh orang tidak berpikir. Saya juga nggak pernah berpikir soal video masuk ke YouTube tadinya seperti itu. Nah kita videokan supaya apa? Supaya nanti buru-buru di luar itu tidak menuduh temannya masuk angin. Oke. Nah itu yang dilakukan. Begitu saya bilang, oke, kalau kamu mau transparan, nanti semua rapat kamu videokan ya. Awas kau nggak, saya bilang. Makanya kemudian setelah itu banyak Setelah itu saya video-video lupa. masuk YouTube. Nah setelah itu besoknya saya lupa. Rapatlah dengan PU. Ada nih kita untuk mengingatkan pemirsa, kita lihat sama-sama rapat dengan PU yang Pak Basuki lagi-lagi marah-marah. Ini dia Pak Basuki. Nah, jadi saya mohon maaf, saya agak sakit jiwa soal begituan. Kalau curi uang rakyat. Jadi kedengarannya nggak enak. Tapi saya ingin minta 25%. Jadi sebelum kita mulai, kalau Bapak bilang tidak sanggup, kasih tahu saya alasannya. Kalau sanggup kita terus. Kalau tidak sanggup, Bapak pulang dulu. Kita analisa, nggak usah rapat buang waktu kita. Kita akan periksa semua anggaran Bapak, seperti dokter semua, kami akan tentukan. Kalau Bapak tidak mau, kami periksa semua, kami yang tentukan semua, silakan pilih. Yang mau ikut tetap di PU, tidak ikut keluar dari PU. Jadi ini tuh ada ceritanya, ini ada pertemuan ketiga. Jadi waktu pertama saya sudah lihat, anggaran kalian ini kemahalan, kalian markupnya terlalu besar. Saya pikir kalau saya potong 40 nanti kamu susah untuk manuver. Saya potong 25 deh, terus saya nggak minta uang kan. Ya Pak, minggu depan kita akan potong Pak. Minggu depan datang, sama lagi. Nah pas berikutnya tuh habis yang kejadian YouTube yang demo buruh tadi. Begitu saya baca, waduh, sama lagi. Jadi Anda sudah sampai di ubun-ubun tuh? Udah aku semprot aja udah. Kalau kita nggak marah, mah kita bukan manusiawi kok kalau marah-marah sudah. Udah mekin kan, ini uang rakyat kan. Tapi Anda tidak melihat seolah-olah ini menjadi show tersendiri kalau kemudian Anda berusaha menyenangkan orang yang menginginkan melihat video Ahok marah-marah ini jadi show Ahok? Nggak juga. Sekarang coba lihat terakhir. Terakhir nggak marah-marah, orang marah juga. Kok nggak marah-marah lagi Pak? Salah juga. Padahal saya udah setengah lebih jinak sekarang setelah 8 bulan ini. Kenapa? Sudah menyesuaikan diri dengan kondisi? Ikut orang Jawa, Solo ya halus dong. PRJ Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta, tapi kami disuruh sewa stand 4 miliar. Saya coret. Didukung oleh
Sulit membuat kebijakan yang bisa memuaskan semua orang, tak terkecuali bagi pasangan pemimpin Jakarta Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Sepanjang 8 bulan memimpin, berbagai tudingan dan serangan pun terus bermunculan. Kita akan kembali lanjutkan dialog bersama dengan Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, tapi Anda memang tampaknya menciptakan banyak musuh nih 8 bulan. Dengan DPRD bermusuhan, kemudian dengan pengusaha bermusuhan, dengan yang tadi kata Anda, lurah anak buah Anda bermusuhan, dengan orang miskin yang tadi Anda katakan bermusuhan. Jadi betul-betul semua lapis Anda jadikan musuh? Jadi sebetulnya itu semua tingkatan ada oknumnya kan. Yang ribut sama saya kan yang punya kepentingan. Saya punya teman banyak DPRD, baik-baik aja DPRD, sering datang ke kantor, makan bareng. Orang yang susah juga baik-baik aja sama saya, ketemu panggil-panggil semua itu baik-baik, foto-foto. Itu yang punya kepentingan aja. Konglomerat saya juga punya teman banyak, konglomerat bisa makan bareng. Teman saya juga banyak yang kaya-kaya. Yang terakhir ramai soal hak interpelasi. Ketika Anda sempat menyatakan interpelasi itu gaya-gayaannya DPRD saja. Iya, belagu saya bilang gitu, biarin. Biasa aja sama temen, biasa aja ngomong gitu kan. Anda yang merasa baik-baik di sana mungkin merasanya agak Kalau nggak keterlaluan. baik-baik nggak datang ke kantor saya dong, ngobrol-ngobrol sih bisa kantor makan bareng gitu kan. Jadi itu hanya di depan, yang ditangkap media itu berbeda dengan realita yang terjadi menurut Saya Anda? nggak tahu lah kalau 1-2 orang yang seperti itu ya. DPD kan banyak. Orang kami jadi gubernur lagi gubernur cuma 52,7% kok. Yang lebih saya ngarapin 100% orang suka. Jadi kita sudah ngerti yang pilih kami ini adalah orang yang pengharapan. Bukan orang minta dapat sesuatu, punya kepentingan. Ada yang coba-coba lagi Pak Ahok? Nggak ada begitu. Makanya kerja kita enak sekali kok. Nggak ada orang partai minta itu, minta ini, nggak berani. Pak Ahok, saya ingin tanya spesifik 2 kasus. Yang pertama kasus PRJ, kemudian juga kasus yang saat ini sedang masuk pengadilan dengan PD Pasar Jaya melibatkan Menteri Jan Farid. Saya ingin tanya dua hal itu karena yang satu Anda melawan konglomerat besar, yang satu Anda melawan menteri, walaupun bukan atasan langsung tapi pejabat politik tinggi negeri ini. Anda tidak ada takutnya sama sekali ya? Jadi semua bukan soal takut kan. Kita kalau ngomong takut, kita lebih takut sama sumpah jabatan sama amanah yang diberikan oleh orang-orang yang berpengharapan kan. Terus kan kita bicara soal takut. Kita kalau takut lalu melanggar peraturan, melanggar sumpah jabatan, tidak juga kan. Ya itu aja prinsipnya. Yang soal PD Pasar Jaya yang Anda akan banding ya? Itu kalau PD Pasar Jaya juga putusannya juga lucu kan, sama-sama salah terus bayar. Sedangkan BPKP menyatakan dia harus bayar sekian puluh miliar gitu. 18 miliar ya? Putusannya, tapi hasil BPKP kan dia ngutang kita 180 atau 170 miliar gitu loh. Nah, kalau kita tidak banding, ada apa? Karena putusannya tidak sesuai dengan harapan kami, harus banding. Soal hakimnya putusin beda, ya urusan hakim, urusan dia sama Tuhan lah. Dia punya sumpah jabatan masing-masing. Pernah ada pendekatan personal dari pihak yang berperkara? Saya kenal baik kok. Pak Jan Farid saya kenal baik, keluarga saya kenal baik semua. Yang terjadi dengan PRJ juga seperti itu? Ya PRJ juga sederhana, mana masuk akal gitu loh. PRJ Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta, tapi kami disuruh sewa stand 4 miliar. Ya saya coret. Saya coret suruh bayar, nggak usah ikut saya bilang gitu loh. Terus 5 tahun nggak pernah rapat umum pemegang saham. Nggak pernah bagi dividen. Ini apa-apaan gitu loh. Mentang-mentang punya tempat yang besar gitu kan. Tapi juga bukan berarti sewenang-wenang. Dia kasih juga akhirnya. Dan itu, apakah kemudian itu juga Anda membuat PRJ tandingan di Monas? Kita nggak pernah bikin PRJ tandingan. Oh, PRJ punya kita kok. Kita cuma berpikir bagaimana orang yang punya produk-produk kreatif ini bisa, Anda punya produk kreatif kalau tidak tempat menjual kan Anda tidak bisa memasarkan. Nah, kita harus menyediakan tempat yang murah, yang tidak perlu dibayar. Terbayang tidak 2014 Jokowi maju dengan PDI Perjuangan, tapi Ahoknya berkampanyenya untuk Prabowo? Dipersembahkan oleh SG Shampoo and Hair Tonic, my choice of confidence and success. Prove it. didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Gebrakan yang Muda. Saya masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Gaya Anda yang tampaknya berbeda dengan gaya Gubernur Pak Jokowi. Itu memang sengaja dibuat pembeda, yang satu lebih kalem, yang satu meledak-ledak, yang satu good cop, yang satu bad cop begitu?
saya kira memang udah bawaan masing-masing ya. Kita bisa lihat waktu beliau jadi wali kota ya begitu, waktu saya jadi bupati ya begitu kan. Cuma waktu bupati kan tidak ada publikasi gitu kan, ya mirip aja kok. Ada tanggapan dari Jokowi tentang gaya Anda, khusus untuk Mata Najwa. Kita lihat sama-sama apa tanggapannya. Karakter seperti itu diperlukan itu untuk menggebrak, untuk melakukan dobrakan. Memang memerlukan karakter-karakter yang keras, dan kalau memang ada yang tidak senang, kemudian ada yang marah kepada Pak Wakil Gubernur, ya saya yang bagian memadamkan. Jadi pemadam kebakarannya tuh Pak Jokowi, Pak Ahok. Seperti itu pembagian tugasnya. Anda yang menciptakan api, yang memadamkan Jokowi. Sebetulnya tidak pernah pembagian tugas. Jadi sejak awal kalau dulu ditanya, nanti pembagian tugas gubernur wakil gubernur bagaimana? Pak Jokowi jawabnya